Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnawi dari kelas 2D Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Pandiku Saleh. Di sini saya akan mereview mata kuliah teori komunikasi dari pertemuan tatap muka hingga pertemuan daring online. Komunikasi itu sendiri adalah suatu proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui saluran tertentu. Saluran ini terdapat berarti seperti radio, surat kabar, dan lain sebagainya. Komunikasi sendiri berasal dari kata Latin communis yang berarti umum atau bersama. Jika kita berkomunikasi, sebenarnya kita sedang berusaha menemukan suatu kebersamaan kepada seorang yang dengan berbagi informasi. Komunikasi pun ada yang berbentuk komunikasi massa dalam proses penyampaian informasi, ide, dan sikap kepada banyak orang. Teori komunikasi massa yang pernah dijelaskan oleh kelompok 3. Teori komunikasi massa menurut Melvin de Flor, ringkasan pemikiran kontemporer tentang media massa dapat dibedakan menjadi 4 hal. Yang pertama itu teori perbedaan individu, yang kedua teori kategori sosial, yang ketiga teori hubungan sosial, dan yang keempat teori norma-norma budaya. Teori komunikasi interpersonal. Teori ini sendiri pernah dijelaskan oleh kelompok 1. Teori ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, teori penyimpangan dugaan. Yang kedua, interpersonal deception theory. Yang ketiga, communication accommodation theory. Komponen-komponen komunikasi interpersonal ini dibagi menjadi 9. Yang pertama, sumber. Yang kedua, encoding. Yang ketiga, pesan. Yang keempat, saluran. Yang kelima, penerima. Yang keenam, decoding. Yang ketujuh, respon. Dan yang ketiga, 8, gangguan atau noise. Dan yang terakhir adalah konteks komunikasi. Tujuan komunikasi interpersonal yaitu menemukan diri sendiri, menemukan dunia luar, membentuk dan menjaga hubungan yang penuh arti, berubah sikap dan tingkah laku untuk bermain dan kesenangan, untuk membantu. Jadi, pengertian dari teori komunikasi interpersonal sendiri merupakan komunikasi antara dua individu atau sedikit individu yang mana saling berinteraksi, saling memberikan umpan balik satu sama lain. Teori komunikasi kelompok dan organisasi. Teori ini pernah juga dipresentasikan oleh kelompok 2. Komunikasi kelompok adalah komunikasi antara seorang dengan sekelompok banyak orang dalam suatu tatap muka. Sedangkan komunikasi organisasi adalah bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berada dalam organisasi tertentu. Sekarang teori komunikasi antar budaya atau komunikasi lintas budaya. Di sini pernah dipresentasikan kelompok 4, yaitu kelompok saya sendiri. Komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda, ras, etnik, atau sosioekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan ini. Kebudayaan adalah cara hidup yang berkembang dan dianut oleh sekelompok orang serta berlangsung dari generasi ke generasi. Terakhir adalah teori komunikasi interpersonal. Teori komunikasi interpersonal ini adalah pernah dipresentasikan kelompok 5. Komunikasi interpersonal terjadi seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu melahirkan berbagai teori-teori yang masing-masing mereplikasikan keprihatinan. Juga bergunanya teori-teori ini dalam pemahaman tentang proses-proses yang terlibat. Teori-teori yang terlibat yaitu teori arus bebas, teori modernisasi, teori ketergantungan, teori imperialisme, teori hegemoni, teori kritik ruang publik, dan wacana globalisasi. Kesimpulannya, komunikasi memegang peranan penting dalam kaitan dengan pembentukan masyarakat. Dalam fenomena ini, manusia terlibat dalam kegiatan komunikasi dalam kehidupan sosial, sehingga manusia dapat saling berdekatan dalam suatu komunitas. Sebuah komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang berhasil melahirkan kebersamaan, kesepahaman antara sumber dan penerima. Tanggapan pribadi saya, dalam komunikasi suatu menjadi bidang yang menarik untuk dikaji. Secara mendalam, ilmu komunikasi menjadi sebuah kebutuhan terutama untuk mengatasi problematika hubungan antara manusia pada dasarnya. Ilmu komunikasi mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma-norma kebudayaan melalui teknik-teknik pengawasan serta pesan persuasif. Sekian review dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.